Halo semuanya, semoga Anda sehat, sukacita, dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan belajar topik tentang politik luar negeri Indonesia. Selamat mengikuti dan semangat belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan arti dari politik luar negeri. Yang kedua, menjelaskan landasan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Yang ketiga, menganalisis perkembangan politik luar negeri Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan era reformasi. Kita bahas pertama dari pengertian politik luar negeri. Dalam arti luas, pengertian politik luar negeri adalah pola interaksi suatu negara dengan negara lain. Jadi semua negara di dunia ini memiliki pola interaksi untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan negara-negara lain. Dalam arti sempit, pengertian politik luar negeri adalah strategi kerjasama suatu negara. Jadi setiap negara memiliki strategi masing-masing untuk bekerja sama dengan negara lain. Kemudian, yang ketiga, dalam rencana strategi politik luar negeri Indonesia tahun 1948 sampai 1988, bahwa politik luar negeri kita itu memiliki rencana strategi, yaitu kita kenal dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Konstitusi politik luar negeri Indonesia. Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri Indonesia menjunjung tinggi kenetralan bangsa Indonesia, tidak memihak kepada pihak apapun, kepada bangsa apapun. Hal ini didasarkan kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi di dalam negara Indonesia. Dan juga adanya pidato Bung Karno di dalam pidato tersebut dengan judul Revolusi Kita, penemuan kembali revolusi kita pada 17 Agustus 1959, dikenal ini sebagai manifesto politik Republik Indonesia, di mana bangsa kita memiliki pendirian politik luar negeri, yaitu bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia, politik bebas aktif. Secara resmi politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya itu pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada PP-KNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, mengenai kedudukan politik Indonesia, yaitu pada bulan September tahun 1948. Nah, Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang. Dan di depan sidang BP-KNIP tersebut, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang dia pahamkan sebagai bahwa dasar bangsa kita, bangsa Indonesia, kita memiliki politik bebas yang menolak masuk ke dalam salah satu blok negara manapun, negara superpower, dan menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam fakta-fakta pertahanan negara-negara besar. Dan kita aktif, artinya bangsa Indonesia berusaha aktif terlibat dalam segala upaya meredakan ketegangan di dunia internasional, dan itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seluruh dunia berhak untuk bebas dari penjajahan. Landasan politik luar negeri Indonesia. Landasan politik luar negeri kita itu terbagi kepada 3 landasan. Yang pertama, landasan ideal atau landasan ideal, kemudian yang kedua landasan konstitusional, dan yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan ideal atau landasan ideal politik luar negeri Indonesia. Dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Nah, Muhammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh pelaksanaan
melaksanakan pelaksanaan kehidupan manusia. Dan Pancasila mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-13, di mana di dalam pasal yang 13 ayat yang pertama dan kedua Undang-Undang Dasar 1945 terkandung amatan presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, itu pada tanggal 17 Agustus 1959, atau dikenallah itu sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Amanat presiden itu sendiri dijadikan sebagai garis besar haluan negara dan juga berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, didasarkan juga kepada TAP MPR GBHN, dan kepada kebijakan Presiden dan kebijakan Menlu yang menjabat pada setiap periode. Dalam Undang-Undang tahun 1999 Nomor 37 dimuat penyelenggaraan